Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Cika Reza Paleva dengan NPM 22520111027. Saya akan menjelaskan tentang resume hukum tata negara. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan hukum tata negara. Ilmu hukum tata negara adalah salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Istilah hukum tata negara terkandung dua pengertian, yaitu HTN dalam arti luas dan HTN dalam arti sempit. HTN dalam arti luas di dalamnya termasuk HAN, HTUN, atau HTP. Kemudian HTN dalam arti sempit meliputi HTN negara pada waktu tertentu. HTN dibedakan antara HTN umum dan HTN positif. Pada HTN umum membahas mengenai asas prinsip yang berlaku secara umum, sedangkan HTN positif hanya membahas HTN dalam suatu tempat dan waktu tertentu. Metode pendekatan yang dilakukan dalam mempelajari HTN adalah filosofis, yuridis, politis, untuk mendorong visi akademis, menelusuri latar belakang kerohanian dari setiap gejala atau fenomena dan tindakan. Kemudian selanjutnya, pada bab 2, pada buku HTN, materi yang dibahas adalah sumber hukum tata negara di Indonesia. Sumber hukum memiliki beberapa arti, yaitu asas hukum, menunjukkan hukum terdahulu sebagai sumber berlakunya dan sebagai sumber terjadinya hukum. Sumber hukum pada HTN dibedakan menjadi dua, yaitu formal dan material. HTN formal adalah sumber hukum yang dikenali dari bentuk formalnya. Kemudian HTN material adalah isi dari satu ketentuan yang berlaku umum bagi bangsa Indonesia dan tidak lain adalah Pancasila. Kemudian macam-macam hukum tata nasional, yaitu hal hukum tata negara. Hukum tata negara formal, yaitu hukum perundangan, ketatanegaraan, hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan, jurisprudensi ketatanegaraan, dan doktrin ketatanegaraan. Kemudian hukum tata negara material, yaitu dasar dan pandangan hidup bernegara, kekuatan politik yang berpengaruh dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Kemudian pada bab 3, buku hukum tata negara membahas tentang konstitusi. Konstitusi sendiri adalah ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan undang-undang suatu negara. Terdapat 3 pengertian berdasarkan tahapan perkembangan konstitusi, yaitu pertama, konstitusi dalam pengertian politis, sosiologis. Yang kedua, konstitusi dalam pengertian yuridis. Yang ketiga, konstitusi dalam UUD tertulis. Konstitusi dibagi dalam 6 klasifikasi, yaitu written dan unwritten, rigid dan fleksibel, supreme dan subordinate, federal dan unitary, separated powers and fused power, republikan dan monarkial. Kemudian kedudukan konstitusi yaitu pertama sebagai dokumen nasional, kedua sebagai piagam kelahiran negara baru, tiga sebagai sumber hukum tertinggi, empat sebagai identitas nasional, kelima sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, enam sebagai pelindungan HAM. Perubahan konstitusi melalui beberapa cara, yaitu kekuatan yang bersifat primer, perubahan yang diatur dalam konstitusi, penafsiran secara hukum, kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan. Kemudian pada bab 4, buku hukum tata negara itu membahas sejarah ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Diawali dari masa proklamasi sampai kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa sidang PPKI, serta adanya syarat yang lazim bagi setiap organisasi negara. Kemudian pembukaan UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Konstitusi Republik Indonesia yang pertama terdiri dari, pertama, pembukaan UUD 1945, yang kedua, batang tubuh, yang ketiga, penjelasan resmi UUD 1945. Setelah Indonesia merdeka, sehari kemudian dimulailah lembaran baru ketatanegaraan Indonesia, yaitu dengan disahkannya UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sebagai bentuk hukum dasar tertulis, UUD 1945 merupakan sumber hukum, sehingga setiap peraturan yang tidak sesuai dengan UUD, maka peraturan tersebut dihapuskan. Persetujuan penyerahan kedaulatan meliputi, pertama, piagam penyerahan kedaulatan, kedua, status UNI, yang ketiga, itu ada persetujuan perpindahan.
Kemudian bab 6 membahas tentang dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia. Pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. UUD adalah hasil dokumentasi hukum dan politik resmi dari satu negara yang berisi kesepakatan pokok tentang negara, mengenai negara, kekuasaan lembaga negara, dan hubungan antar negara tersebut. Secara teoritis, UUD dapat diubah baik dari sudut pandang filosofis, sosiologis, politis, ataupun yuridis. Kelemahan UUD yaitu menyerahkan kekuasaan terbesar. Kelemahan undang-undang yaitu menyerahkan kekuasaan terbesar kepada presiden, tidak adanya prinsip check and balance dalam UUD. UUD terlalu fleksibel, menyerahkan penyelenggaraan, pengaturan HAM, dan kurangnya pengaturan mengenai pemilu dan demokrasi. Kemudian perubahan Undang-Undang 1945. Perubahan UUD dilakukan oleh MPR menetapkan 5 kesepakatan dasar, yaitu pertama, tidak mengubah pembukaan UUD 1945. Yang kedua, tidak mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Keempat, penjelasan UUD 1945 membuat hal normatif ke dalam pasal. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara addendum. Kemudian selanjutnya pada bab 7 membahas tentang bentuk dan kedaulatan Republik Indonesia menurut UUD 1945. Kedaulatan atau supremus adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam negara. Konsep kedaulatan dalam arti pikiran modern pertama kali ditemukan oleh Jean Bodin, lalu dikembangkan dan dicatat nama pentingnya. Kedaulatan menurut Jean Bodin mempunyai 3 sifat pokok, yaitu pertama, kedaulatan tidak terbatas, kedua, kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain, ketiga, kedaulatan tetap ada selama negara masih berdiri. Kemudian, bentuk negara menyatakan susunan atau organisasi negara secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi beberapa unsur, misalnya daerah, bangsa, dan pemerintahan. Badan Negara Indonesia adalah republik. Hal ini dapat diketahui dari beberapa definisi, yaitu bentuk negara, bukan kerajaan, kepala negara dipilih tidak turun-temurun, masa jabatan kepala negara ditentukan dalam waktu tertentu. UUD 1945 menetapkan 4 kekuasaan dan 7 lembaga negara, yaitu 1 kekuasaan eksaminatif yaitu BPK, kemudian 2 kekuasaan legislatif yaitu DPR, DPD, dan MPR, kemudian ketiga kekuasaan pemerintahan negara atau eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, yang keempat kekuasaan kehakiman yudikatif yaitu MA, MK, dan KY. Kemudian pada bab ke-8 membahas tentang negara hukum dan demokrasi. Negara hukum adalah satu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik diperintah maupun memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, tidak membedakan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan. Unsur-unsur negara hukum yaitu, pertama, adanya jaminan HAM, kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan, tiga, pembatasan kekuasaan, empat, asas legislatif sebagai pusat kekuasaan tertinggi, dan kelima, penerapan hukum yang tidak pandang bulu. Tipologi negara hukum berdasarkan sejarahnya dibagi 2, yaitu Restat dan Rule of Law. Di luar 2 konsep tersebut masih ada 3 konsep hukum lainnya, yaitu negara hukum Pancasila, negara hukum Islam, dan negara hukum sosialis. Berdasarkan perkembangannya, negara hukum dibagi menjadi 2, yaitu liberal dan formal material. Demokrasi adalah satu pemerintahan oleh rakyat. Kemudian ada tipologi demokrasi dalam ilmu politik, dibagi menjadi 2 pemahaman demokrasi, yaitu secara normatif dan empirik. Dalam praktiknya ada bermacam-macam demokrasi, yaitu pertama demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Kemudian pada bab 10 membahas tentang kelembagaan negara. Kekuasaan pemerintah negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 3 pada pasal 4 sampai 15. Di dalam ketentuan syarat-syarat maupun batas kewenangan yang ada harus dilengkapi dengan instruksi untuk menyelenggarakan kehidupan dan kesejahteraan sosial. Sebelum UUD diamandemen dalam satu ketatanegaraan
Republik Indonesia pernah dikenal istilah lembaga tertinggi negara adalah lembaga tertinggi negara menurut UUD 1945. Lembaga negara tersebut adalah MPR, DPA, DPR, BPK, MA, dan Presiden. Setelah UUD mengalami perubahan, terdapat 8 organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat, yaitu DPR, DPD, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan KY. Terdapat pula beberapa lembaga yaitu TNI, Kepolisian, dan Bank Sentral. Kemudian pada bab 11 membahas tentang pemerintahan daerah. Di dalam pemerintahan daerah terdapat desentralisasi atau melepaskan diri dari pusat. Dikonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan pusat terhadap gubernur sebagai penanggung jawab. Dan Medebuin yaitu tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian pembagian kekuasaan negara kesatuan dibagi menjadi 3 hal, yaitu terjadi proses penyerahan atau pelimpahan kewenangan, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah memiliki garis komando dan hubungan hierarki, kemudian kewenangan yang dialihkan kepada daerah dalam suatu kondisi dapat ditarik ke pemerintahan pusat. Kemudian pada bab 12 membahas tentang kewarganegaraan dan keimigrasian. Salah satu syarat berdiri suatu negara yaitu terdapat rakyat atau penduduk yang tinggal dalam satu wilayah tertentu. Dalam suatu wilayah terdapat 3 golongan orang, yaitu pertama orang warga negara yang bersangkutan, 2 penduduk yang bukan warga negara, 3 orang asing yang kebetulan sedang berada di Indonesia. Asas kewarganegaraan dalam berpikir untuk menentukan masuk dan tidaknya seseorang menjadi anggota dari suatu negara tersebut. Adapun asas-asas yang dianut oleh UU yaitu pertama, asas ius soli, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua, ius sanguinis, peraturan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tinggal, suatu kewarganegaraan setiap orang. 4, asas kewarganegaraan ganda, terbatas sesuai gen. Kewarganegaraan dapat diperoleh melalui berbagai cara, yaitu A. Melakukan keturunan atau kelahiran melalui pewarganegaraan dan naturalisasi melalui prosedur lain yang ditentukan oleh UU. Sedangkan kewarganegaraan akan hilang jika memilih kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, tidak menolak dan tidak melepaskan kewarganegaraan lain masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden, secara sukarela dalam dinas secara asing turut berserta dalam pemilihan sesuatu. Kemudian pada bab 14 membahas tentang hak asasi manusia. HAM adalah hak-hak yang seharusnya ada atau diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia. Karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia, terdapat beberapa terminologi mengenai sebutan HAM yang bisa digunakan, yaitu pertama, human rigid, kedua, fundamental right atau basic right, 3, natural right, 4, civil right, 4, hak kodrati. HAM sendiri adalah hak manusia yang asasi. Tanpa hak tersebut, manusia tidak dapat dikatakan sebagai manusia yang seutuhnya, bahkan jika hak tersebut dikurangi atau dilanggar. Dalam perkembangannya, sejarah HAM dapat diperiodisasikan menjadi 3 generasi HAM, yaitu generasi pertama, hak sipil dan politik, generasi kedua, hak ekonomi dan sosial, dan ketiga, hak atas pembangunan. Sistem peradilan HAM dibagi menjadi 2, yaitu peradilan khusus HAM dan ADHOC HAM. Kemudian pada bab 15 membahas tentang pemerintahan daerah. Lembaga perwakilan rakyat yang berada di Indonesia yaitu MPR, DPR, DPRD. Anggota DPR dan DPRD sebagai wakil presiden memiliki 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Anggota DPR DPRD selain dipilih dapat dihentikan juga jabatannya karena pertama meninggal dunia, kedua mengundurkan diri atau diberhentikan. Partai politik adalah keharusan dalam hidup politik modern yang demokratis. Fungsi dari partai politik yaitu sarana komunikasi publik, sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, pengaturan konflik. Sekian presentasi dari saya tentang resume pada buku Hukum Tata Negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.